Jika Anda nonton film ini, tolong jadikan film ini sebagai edukasi mengenai sejarah peristiwa Super Semar. Saya ingin terlibat dalam film ini agar orang-orang dapat memahami bahwa peristiwa ini memang benar terjadi. Film ini memberikan pengalaman untuk bangsa Indonesia tentang terjadinya Super Semar di masa lalu. Film ini menggambarkan situasi ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi pada tahun 1966 sehingga terciptanya Super Semar dan Soekarno menunjuk Jenderal Soeharto untuk mengganti posisinya. Surat Perintah 11 Maret yang dirangkum dalam 3 bagian. Pertama, adanya demonstrasi Tri Tuntutan Rakyat yang menciptakan terbentuknya Surat Perintah 11 Maret hingga membuat adanya dualisme kepemimpinan antara Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto. Peristiwa G30 SPKI merupakan awal mula dari munculnya konflik Tripura ini, di mana rakyat-rakyat menuntut Soekarno untuk membubarkan PKI. Adanya ketidakstabilan politik di Indonesia yang juga berimbas pada ketidakstabilan ekonomi yang memicu kenaikan uang beredar dan kenaikan harga yang melonjak tinggi dari tahun 1957 hingga tahun 1966. Indonesia telah melakukan langkah-langkah penanganan inflasi. Pada tahun 1959, 25 Agustus, devaluasi dilakukan, yaitu menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada tanggal 25 Agustus 1959 juga, pembekuan giro dan deposito juga dilakukan, di mana 90% giro dan deposito di atas 25.000 dibekukan. Dan pada tanggal 13 Desember 1965, redenominasi dilakukan. Ini menurunkan nilai mata uang dan mengeluarkan uang baru. Pada tanggal 19 Desember 1965, Sanering dilakukan, di mana pemerintahan Indonesia menurunkan nilai uang kertas dari 500 ke 50 perak, dari 1000 ke 100 perak. Organisasi-organisasi aksi yang membulatkan tekad untuk bergabung untuk menuntut pembubaran PKI ini melahirkan barisan baru yang disebut dengan Front Pancasila. Hai guys, 55 tahun yang lalu ribuan mahasiswa turun ke jalan.
Tergabung dalam Kami, mereka menyampaikan tuntutan, bubarkan PKI, rombak kabinet, dan turunkan harga. Di balik panasnya situasi politik terselip beragam kisah aksi demonstrasi. Pertama, tentara yang melindungi mahasiswa. Saat situasi makin panas dan demo makin menjadi-jadi, sebagian TNI pun dikabarkan tak senang dengan aksi mahasiswa. Walau Cakrabirawa berusaha menangkap pentolan demonstran, para mahasiswa berakhir dilindungi oleh Brigjen Kemal Idris. Kedua, Menteri kocar-kacir ke istana. Untuk mengatasi situasi politik, Soekarno pun membuat kabinet baru. Namun, karena masih ada menteri yang dicurigai terlibat Gestapo, mahasiswa kembali berdemo dan menggembosi ban mobil menteri. Alhasil, para calon menteri pun harus berjalan kaki ke istana, hingga naik sepeda untuk menembus barikade mahasiswa. Untuk mengatasi situasi pasca kejadian Super Semar, Presiden Soekarno mengadakan rapat kabinet di Istana Merdeka. Rapat kabinet itu Presiden Soekarno didampingi oleh Waperdam 1 Dr. Subandrio, Waperdam 2 Dr. Jacob Leimena, dan Waperdam 3 Dr. Khairul Saleh. Setelah beberapa saat Presiden Soekarno berpidato, kemudian Presiden Soekarno didatangi oleh ajudan pribadinya, yaitu Brigjen Sabur, berkata kepada Presiden Soekarno bahwa di depan Istana Merdeka sudah banyak sekali mahasiswa yang melakukan demonstrasi dengan mereka melakukan pengempesan pada ban mobil, kemudian pembakaran ban sepeda motor atau mobil, dan melakukan banyak sekali hal anarkis di depan Istana Negara. Kemudian juga Brigjen Sabur memberitahu Pak Soekarno bahwa di depan Istana Merdeka, di antara para mahasiswa dan masyarakat yang melakukan demonstrasi dan melakukan tindakan-tindakan anarkis, terdapat pasukan tanpa tanda mengenal, yang membuat Presiden Soekarno mulai memikirkan hal-hal yang tidak ia pikirkan sebelumnya. Kemudian sidang dihentikan, lalu dioper sidangnya kepada Waperdam 2 Dr. Jacob Leimena. Presiden Soekarno dan Waperdam 1 kemudian disusul oleh Waperdam 3 melakukan perjalanan ke Bogor. Yaitu mereka berpindah tempat dari Istana Merdeka ke Istana Bogor menggunakan helikopter. Setelah sidang di Istana Merdeka berlangsung yang dipimpin oleh Waperdam 2 Dr. Jacob Leimena selesai, Waperdam 2 Dr. Jacob Leimena melanjutkan dengan menyusul Presiden Soekarno ke Istana Bogor. Di antara para hadirin yang mengikuti sidang di Istana Merdeka terdapat 3 orang anggota TNI AD, yaitu ada M. Yusuf, kemudian ada Amir Mahmud, kemudian ada Basuki Rahmat. Mereka bertiga mengikuti sidang dengan seksama. Setelah sidang dihentikan lalu dilanjutkan ke Istana Bogor, di mana Pak Presiden Soekarno yang menginginkannya, mereka bertiga memiliki rencana untuk ikut ke Istana Bogor agar Pak Presiden Soekarno tidak merasa ditinggalkan oleh TNI AD. Tetapi sebelum mereka bertiga ingin menyusul Presiden Soekarno ke Bogor, mereka pertama-tama ingin meminta izin kepada Panglima Angkatan Darat
Jenderal Soeharto, di mana Jenderal Soeharto tidak ikut pada sidang waktu itu karena ia sedang sakit, kemudian beristirahat di rumah. Mereka bertiga menuju ke kediaman Soeharto. Setelah mereka bertiga menemui Letnan Jenderal Soeharto di rumahnya, kemudian mereka bertiga menanyakan tentang rencana mereka yang ingin menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Kemudian Letnan Jenderal Soeharto mengiyakan, mensetujui bahwa dipersilahkannya mereka pergi ke Istana Bogor untuk menyusul Presiden Soekarno. Lantas apa yang terjadi berikutnya? Basuki Rahmat menanyakan kepada Letnan Jenderal Soeharto, apakah Letnan Jenderal Soeharto punya pesan khusus untuk Presiden Soekarno? Jawabannya, Letnan Jenderal Soeharto bahwa dia tetap pada kesanggupannya. Setelah M. Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat mendapatkan izin dari Jenderal Soeharto, kemudian mereka menyusul kediaman Presiden Soekarno di Istana Bogor. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan Pak Soeharto kepada Presiden Soekarno. Setelah mereka sampai ke Istana Bogor, mereka ditemui oleh Brigjen Sabur. Lalu Brigjen Sabur memberikan izin kepada mereka bertiga untuk bertemu ke Presiden Soekarno. Setelah disuruh masuk oleh Brigjen Sabur, mereka bertiga bertemu Presiden Soekarno, kemudian menyampaikan apa alasannya bertemu dengan Presiden Soekarno. Setelah diskusi sekian lama, sekian alot diskusi itu, muncullah satu keputusan. Keputusan apa? Ya, Supersema, surat perintah 11 Maret, surat yang fenomenal. Isinya apa? Isinya adalah kita tidak tahu. Setelah Supersemar disahkan yang isinya kita tidak tahu itu, tetapi Presiden Soekarno setelah mengesahkan Supersemar, dia memberikan mandat kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Langkah pertama yang dilakukan oleh Letjen Soeharto setelah mendapatkan mandat itu adalah membubarkan organisasi-organisasi yang bersangkut paut dengan PKI. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Itu peristiwa yang diputuskan oleh Partai Komunis Indonesia dan sudah barang tentu tidak akan mengendai keputusan menyetusnya untuk ketiga kalinya. Kita telah tadinya memang kita agak kurang mempunyai kewaspadaan di dalam politik, artinya pengamanan di dalam politik, sehingga kita itu lengah mempercayakan sekali bahwasanya PKI benar-benar akan berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya. Tapi nyatanya adalah tidak demikian. Persoalannya sekarang adalah kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar supaya PKI tidak akan bisa timbul di Indonesia dan benar-benar yang akan timbul kekuatan-kekuatan yang mengabdi kepada Pancasila. Setelah diberikannya mandat Supersemar kepada Jenderal Soeharto, dengan Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia dan Soeharto menjadi pejabat presiden, menimbulkannya dualisme kepemimpinan. Setelah diberikan mandat Supersemar,
Soeharto, pembubaran PKI, pembentukan kabinet yang membuat pamor Soeharto semakin menaik. Di sisi lain, Soekarno yang pamornya semakin turun, menciptakan ketegangan di antara keduanya. Pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden. Dan akhirnya pada tanggal 27 Maret 1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan ini adalah masa awal mulanya Orde Baru. Ce doublé légal, c'est pour lui et l'Indonésie la seule chance. Dari film ini, pesan moral yang dapat kita dapatkan adalah selalu mengetahui sejarah. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan dari film ini, marilah kita menjaga keamanan dan keadilan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Arif Rahman Hakim dan mahasiswa lainnya bisa kita jadikan contoh perjuangan rakyat Indonesia dalam menjunjung tinggi demokrasi. Saya Damar Gandika Ardin. Saya Alfira Madania. Hafiz Sandraja Pamit undur diri. undur diri. Tahu sendiri mereka ikut demonstrasi, ikut untuk menjatuhkan saya. Mereka kalian bukan. Mau apa kalian di sini? Soeharto saya sudah angkat menjadi apa sih menjadi? Mar, jelasin Mar. Ya, konser. Ya, bagus. Masalah. Gitu. Bagus. Terangkum dalam 3 bab. Good one, Damar. Good one. Pertama, Tunjukkanlah bahwa Anda langka, Damar. Tunjukkanlah. Bukan selalu ada temani hingga hari tua. Ingin terlibat dalam film ini karena saya sehingga membuat maksudnya tuh kayak biar di tengah-tengah kamera gitu loh. You know, harus center. Gue gak bisa ngeliat kameranya. Ya udah, tar dulu makanya gua arahin. Ya udah. Ya udah ya. Ini kamera lo Damar. Iya. Lama lo. Setelah mereka bertiga menemui presiden, Everybody. ke-300 loh. Saya beasiswa di UI full semester dari Pak Prabowo langsung. Gitu. Jiwa-jiwa yang selalu jadi satu dalam pose. It's a wrap. Sebentar. Gimana kalau kita ke Bogor aja? Ayo Bogor. Ya. Ngobrol serius. Boleh sih. Please. Rencana. Masya Allah, tabarakallah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Cut. Falling in love with